Kita berdoa. Saat ini ya Bapa, di dalam sukacita kami sebagai persekutuan wanita Deborah, kami boleh beribadah. Kami dapat menaikkan pujian syukur dan doa kami. Dan di saat ini juga Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari bahwa kami penuh dengan keterbatasan. Kami adalah manusia yang lemah. Oleh karena itu kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk kami membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalamnya. Dan dengan kuasa Roh Kudus, Bapa memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada, khususnya dalam tanggung jawab kami sebagai persekutuan wanita. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan bacaan Alkitab kita yang akan mendasari dalam renungan firman Tuhan kita saat ini. Dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Yang demikian firman Tuhan dinyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, merenungkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu, daripada nanti ibu-ibu mungkin bingung siapa saya berdiri di sini. Walaupun tadi sudah diberitahu ya nama saya dan juga suami saya. Jadi sebetulnya tahun lalu ya Miss Erna ya, saya melayani persekutuan wanita diminta bulan Juni kalau tidak salah. Tetapi ternyata keburu pandemi. Gereja, pelayanan di gereja kan harus ditutup, sehingga mungkin tidak jadi begitu. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, nama saya Anice Mariance Para. Saya melayani sebagai pendeta GPIB di Jemaat Getsemani Malang di Perumahan Araya. Suami saya pendeta Radius Jonar melayani di GPIB Pelangi Kasih Lawang. Ya, kami sudah kurang lebih 3 tahun ada bersama-sama dengan jemaat kami, juga lingkungan masyarakat sekitar di Kota Lawang ini. Terus terang rasanya enak tinggal di Lawang ini, karena kami sebelumnya tinggal di Jakarta, sumpek, macet, udaranya tidak pernah bisa sampai seperti ini bersihnya gitu. Jadi di sini kami senang sekali. Kemudian saya dikaruniai 2 orang anak. Laki-laki nomor 1 namanya Yosua, yang kedua perempuan namanya Tias. Dan kebetulan ketika kami akan ke Kota Lawang ini, kami bingung sebetulnya anak kami mau sekolah di mana, karena kami hanya mau cari sekolah swasta, tidak mau di negeri.
Dan ketika akan sekolah di sini, anak saya yang nomor 1, dia pertengahan TK-nya. Jadi tidak bisa kami tinggal di Jakarta karena masih terlalu kecil. Jadi kami diberikan saran oleh pendeta sebelumnya, coba aja daftar di Pelangi Kasih Lawang. By phone, akhirnya saya mengatakan keadaan kami dan oh boleh. Tapi anaknya kesini coba dites dulu. Ya saya sempat juga aduh gimana ya, anak saya bisa atau tidak. Ya. Jadi disitulah perjumpaan saya, makanya saya panggil Miss Erna sampai hari ini. Ya untuk karena wali kelas anak saya ketika masih kelas 1. Jadi ya bersyukur bahwa ada dalam kebersamaan kita. Juga sebetulnya Pelangi Kasih Lawang juga dekat dengan beberapa jemaat yang ada di Gereja Kristen Abdiel ini, gitu ya. Karena walau bagaimanapun kan juga Kecamatan Lawang ini tidak terlalu besar. Dulu mungkin kecilnya atau pemudanya itu ada di GPIB. Ya, terus mungkin setelah menikah, berkeluarga, memutuskan untuk pindah gereja. Ya, selama masih pindah gereja enggak apa-apa. Asal jangan pindah keyakinan. Ya, dimanapun kita bergereja, kita pasti memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, demikian ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan melalui jemaat di Gereja Kristen Abdiel ini, khususnya dalam persekutuan wanita Deborah, untuk kita bisa bersama-sama dalam ibadah pada saat ini. Tema yang diberikan kepada saya, bebas dari rasa khawatir. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu yang hadir di sini, siapa di antara ibu-ibu yang tidak pernah khawatir? Boleh angkat tangannya. Tidak pernah khawatir dalam hidupnya. Tidak ada ya? Berarti pastinya ibu-ibu pernah. Sering ya? Kira-kira hal apa yang membuat kita itu sering kali khawatir? Boleh? Silakan kalau mau jawab. Hal apa yang sering membuat kita sebagai wanita, sebagai ibu-ibu merasa khawatir? Harga bawang naik. Apa? Tadi katanya tidak ada yang tidak pernah khawatir. Sekarang pertanyaannya, hal apa sih yang sering membuat kita itu merasa khawatir? Bahkan mungkin sering khawatir. Apa ibu? Ya. Oh iya. Punya anak laki sudah malam belum pulang. Masih sekolah atau sudah bekerja? Oh kerja. Siapa tahu kerjanya lembur. Jadi belum pulang. Tapi kok lembur tiap hari ya? Ibu-ibu khawatir, mana anak saya kok belum pulang, sudah jam segini. Monggo yang lain, silakan. Enggak apa-apa, saya sekali-sekali dong jadi yang nanya. Biasanya kan Miss Erna suka nanya anak saya gitu. Sekarang saya yang nanya di sini. Kira-kira kenapa kita khawatir? Hal apa yang membuat kita khawatir? Tadi dikatakan anak saya pulangnya malam. Bahkan sampai malam sekali mungkin belum pulang, saya khawatir kemana dia. Monggo, boleh. Siapa? Ibu? Oh, kalau main khawatir kalau jatuh. Khawatir nanti kalau mainnya di jalan takutnya kena keserempet kendaraan misalnya ya. Kayak ini khawatir soal anak-anak. Ada lagi yang lain? Silakan Bu. Khawatir kalau sakit. Kalau sakit kira-kira suami saya ngopeni enggak ya? Ngerawat saya enggak ya? Anak-anak saya gimana kalau saya sakit? Rasanya kalau jadi perempuan tuh harus strong. Strong katanya. Karena apa? Kalau sakit, sopo yang masak, siapa yang rawat anak-anak gitu. Rumah pasti dari ujung sampai ujung berhamburan begitu. Saya khawatir kalau saya sakit. Ada lagi? Silakan. Wah, khawatir kena COVID.
Kalau bisa maskernya berlapis-lapis. Tiap saat hand sanitizer, cuci tangan gitu ya. Aduh, ada yang batuk sebelah. Wah ini, jangan-jangan ini. Ya, gitu. Aduh saya kok hilang rasa ya. Waduh, coba periksa gitu. Khawatir kena COVID. Ada lagi? Ada yang pernah merasa khawatir karena masalah ekonomi? Aman-aman saja, puji Tuhan. Dinikmati saja ya. Harga telurnya turun, syukur. Dia naik ya sudah. Bawang merahnya juga sekarang lagi bagus-bagusnya, atau nanti naik ya sudah, dinikmati aja. Gitu ya. Ya, yang jelas adalah bahwa sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, pastinya kita sering kali diliputi dengan rasa khawatir. Khawatir anaknya tidak pulang, sudah malam. Anaknya main, takut, khawatir nanti jatuhkah, keserempetkah. Khawatir kalau anaknya tuh tidak naik kelas. Aman kalau sekarang naik kelas kayaknya semua. Khawatir kalau saya kena COVID. Khawatir kalau saya nanti sakit. Khawatir ini, itu, dan banyak sekali yang sering kali meliputi kita. Khususnya kita sebagai kaum wanita. Kenapa? Karena memang sering kali kita ini memikirkan hal-hal yang begitu kompleks dalam pemikiran kita. Saya pernah bilang begini sama suami saya. Pak, kamu naik malam tidur kok enak ya? Tidur blek kok ngorok gitu. Aku mau tidur tuh kayaknya susah. Besok pagi mau masak apa ya? Besok pagi nih kira-kira berangkat sekolah atau sarapannya anak-anak ini apa? Rasanya tuh di pemikiran tuh banyak gitu. Besok pagi ini itu. Suami saya cuma bilang begini, kamu tidur ya tidur aja. Ya besok ya biar aja besok. Tinggal nanti lihat di kulkas apa yang ada, ya itu yang diolah. Nggak ada ya tinggal kita cari. Oh ya, kadang suami itu simple. Ya enggak, berpikirnya kan sederhana. Ya sudah ada dia kita makan, nggak ada ya sudah gitu. Kalau kita mungkin mikir kalau nggak ada kita harus ngapain, ya kan? Nanti besok kira-kira pas bawangnya naik, cabenya naik dan seterusnya. Nah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi pada hari ini mari kita belajar. Sebagaimana puji-pujian tadi yang sudah kita naikkan bersama-sama, bahwa kita mau belajar agar kita terbebas dari rasa khawatir. Kalau kita khawatir, pasti tidak ada sukacita, iya enggak? Itu sudah pasti kan? Pasti kita mengkerut dahi ini. Mungkin diajak ngomong kita enggak nyambung. Orang mungkin sudah guyonan, kita diem tuh ayah. Karena kita begitu diliputi kekhawatiran. Menghilangkan sukacita, ya, menghilangkan damai sejahtera, menghilangkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Apalagi kekhawatiran itu terlalu berlebihan. Nah, oleh karena itu mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi juga bagi kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Rasul Paulus dalam pelayanannya, ia harus berhadapan dengan berbagai tantangan. Ia pergi dari satu kota ke kota yang lain. Bahkan ia pernah ada di kota Filipi dan dia dipenjara. Tidak jarang nyawa menjadi taruhannya. Tapi Rasul Paulus tidak khawatir. Ketika khawatir akan menimbulkan rasa takut, dia tidak takut. Karena dia tahu apa yang seharusnya ia lakukan, yaitu menyerahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan Allah Bapa di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam pujian tadi dikatakan, burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi.
Apalagi kita yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah, yang diciptakan begitu mulia di hadapan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menyediakan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ketika kita diliputi rasa khawatir, pasti akan dibarengi dengan ketakutan. Ketika kita merasa takut, khawatir, maka kita menjadi ragu akan kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Ibu-ibu pasti ingat peristiwa dalam Yesus bersama dengan murid-muridnya ketika ada di danau dan kapal mereka menghadapi angin yang kencang, ya kan? Dan dahsyat begitu, hujan petir yang luar biasa. Ancamannya apa? Kapal itu bisa terbalik, mereka bisa tenggelam dan mati. Yesus ngapain? Yesus lo tidur. Yesus lo tidur. Padahal murid-murid ini bersama-sama dengan Yesus. Mereka tahu apa yang sudah Yesus lakukan dengan penuh kuasa. Tapi karena kekhawatiran, karena ketakutan, jadi meragukan kuasa Yesus. Meragukan bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Apalagi Yesus posisinya kok tidur. Sehingga mereka ketakutan. Mereka khawatir. Sampai membangunkan Yesus supaya Yesus bisa melakukan sesuatu. Ya benarlah Yesus menenangkan badai itu, gitu ya. Keadaan menjadi baik lagi. Ketika kita khawatir, akhirnya kita meragukan bahwa kita punya Allah yang maha kuasa. Kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan kalau kamu khawatir apakah bisa akan menambah usiamu? Sehasta hidupmu tidak. Tetapi disinilah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Yesus Kristus, itu bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi itu juga harus menjadi hal yang kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Salah seorang penulis buku renungan, Bapak Andar Ismail, mungkin ibu-ibu pernah membacanya. Itu renungannya ringan sekali dan menyentuh sekali dan sangat luar biasa. Mengatakan bahwa ketika kita percaya sama Tuhan, tidak hanya sekedar percaya, tetapi mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Artinya bahwa saat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang maha kuasa di dalam diri Yesus, maka kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau buat apa. Sekalipun ada pandemi, saya percaya Tuhan Allah yang maha kuasa. Kalaupun saya terpapar, saya percaya Tuhan punya kuasa. Pandemi ini membuat kita belajar banyak hal. Ketika kita percaya akan kuasa Tuhan, kita tidak membatasi kuasa Tuhan itu. Kuasa Tuhan bisa menyembuhkan dalam cara Tuhan. Ada yang sembuh, ada yang juga sembuh memang, tetapi kembali kepada Bapa di sorga. Ya enggak? Kadang ketika kita sudah berdoa, ternyata jawabannya beda seperti yang kita minta. Minta sembuh tapi mati, meninggal. Kita bilang, Tuhan mana kuasamu? Enggak. Tuhan tetap berkuasa dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Di dalam setiap doa dan permohonan kita, di dalam setiap keinginan kita kepada Allah.
Oleh karena itu ketika kita berdoa, ketika kita datang kepada Tuhan, kita kan bisa cerita apa aja. Kita bisa berkeluh kesah apa saja. Kita bisa menyampaikan semua hal yang terjadi dalam hidup kita kepada Allah Bapa kita. Dijamin 1000% rahasia bisa dijaga. Ya enggak? Dibandingkan kita curhat mungkin sama orang lain, sama ibu-ibu yang lain, bisa jadi apa yang kita katakan jadi konsumsi banyak orang. Tetapi ketika kita menyatakan segala kekhawatiran kita, keraguan kita, ketakutan kita kepada Allah Bapa di sorga lewat doa dan permohonan kita, maka serahkan semua itu. Letakkan semua beban itu kepada Tuhan dan percaya bahwa kita punya Allah yang Maha Kuasa, jauh melebihi persoalan kehidupan kita. Allah yang Maha Kuasa jauh melebihi sakit penyakit yang dialami, jauh melebihi dari setiap rasa kekhawatiran yang kita miliki. Karena sebagai umat Tuhan, Allah pasti punya rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Ada sebuah cerita, seorang penjual sayur, dia berangkat pagi-pagi dari desanya untuk pergi ke kota yang jaraknya kalau berjalan kaki biasanya dia tempuh kurang lebih bisa sampai 1 jam. Itu dia berjalan sambil bawa pikulan di kanan kiri itu ya, jualan sayur gitu. Karena dia bawa dari desanya untuk dia jual di pasar yang ada di kota. Pada satu kali dalam perjalanan, lewatlah mobil pick up. Yang mengendarai mobil pick up merasa kasihan dengan bapak yang membawa barang dagangannya. Kemudian memanggil dan menawarkan bantuan. Bapak itu menumpang mobil pick up-nya di belakang. Oh, senang kan? Dia senang bahwa dia tidak perlu jalan jauh, tidak perlu terlalu lelah untuk bisa sampai di pasar di kota. Tetapi apa yang terjadi, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Betul, dia naik mobil pick up itu. Harusnya saat dia naik, dia taruh dong pikulan dia. Dia duduk santai dong nikmatin. Ini tidak. Yuk dia duduk tapi dia masih pikul itu beban sayur yang dia mau jual. Artinya dia tetap capek juga. Artinya tetap ada beban di sini. Ini yang mau saya katakan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan doa dan permohonan kita, dengan ucapan syukur hati kita, beban kita ini kita lepaskan. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan bertindak. Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Hari ini, esok sampai selama-lamanya. Makanya Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah sehari. Karena besok Tuhan tetap punya rencana yang indah. Tapi terkadang ya saya cerita tadi, kita besok itu masih mikirin apa ya? Masih bingung dengan besok hari. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di sini sama-sama saya dan juga ibu-ibu belajar bahwa agar kita terbebas dari rasa khawatir, maka yang harus kita lakukan adalah mempercayakan seluruh kehidupan kita pada kuasa Tuhan. Ketika kita beriman, maka kita hiduplah di dalam iman itu. Tuhan pelihara burung di udara, Tuhan memberi keindahan bunga bakung di padang, apalagi kehidupan kita. Ketika kita diliputi kekhawatiran, menghilangkan sukacita, menghilangkan damai sejahtera, menghilangkan iman kita akan kuasa Tuhan. Tetapi saat kita diliputi persoalan, saat kita mungkin khawatir dengan kondisi anak-anak kita, dengan pandemi pada saat ini, kita serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan.
dan percaya Tuhan pasti bertindak. Tuhan pasti menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Karena kita punya Allah yang maha kuasa. Bahasa Jawanya, I have a big God, gitu. Bukan a big problem. Saya punya Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa. Persoalan itu hanya kecil, karena kuasa Tuhan mampu menyelesaikan itu semua bagi kita. Mari kita jalani kehidupan kita dengan penuh rasa syukur. Kita jalani kehidupan kita dengan iman dan ketaatan kita, serta percaya Allah sanggup bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena Allah punya rancangan damai sejahtera bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita bebaskan hidup kita dari rasa khawatir, supaya yang ada dalam hidup kita hanya rasa syukur, sukacita, bahagia. Allah bekerja, terus bekerja, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.